alasan kami mengangkat masalah tersebut yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran publik tentang masalah bully tersebut agar pihak sekolah dan masyarakat lebih serius menanggapinya. Yang kedua, memberikan dukungan kepada korban. Dan yang ketiga, mendorong akuntabilitas terkait kasus ini agar pihak sekolah, pelaku, dan pihak terkait bertanggung jawab. Yang keempat, pencegahan kejadian yang serupa. Dan yang kelima, mencari solusi bersama dengan mempublikasikan kasus ini dapat membuka ruang diskusi untuk menemukan solusi dalam menangani masalah ini. Kita seringkali mendengar kata bully atau bullying, namun kita tidak tahu apa arti dari bully itu. Sebenarnya bully ini adalah satu tindakan agresif yang dilakukan seseorang secara berulang-ulang. Ini biasanya dilakukan satu orang atau bahkan kelompok. Ini biasanya dilakukan kepada golongan orang yang dianggap lebih lemah daripada mereka. Perilaku ini biasanya dilakukan secara agresif, seperti memukul, menindas, menampilkan satu kasus video tentang bullying. Oke, kasus tersebut terjadi di salah satu sekolah di Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim di Sumsel. Kejadian itu terekam kamera teman sekolahnya. Terlihat pelaku mencoba menarik dan mendorong si korban. Mirisnya lagi, teman sekolah hanya bisa melihat kejadian tersebut tanpa memisahkannya. Dari informasi kejadian itu terjadi pada hari Selasa 23 Juni 2024 di SMP Negeri 3 Gelombang. Pelaku beberapa kali menarik dan mendorong si korban dan menamparnya sebanyak 2 kali. Tak hanya itu, pelaku mengajak si korban ke WC dan memaksanya. Namun dia menolak hingga ia terjatuh dan mendapat luka memar di bagian dada. Parahnya lagi, pihak sekolah diduga telah mengetahui kejadian tersebut, namun tidak ada tindakan atau respon. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi dari pihak sekolah maupun pihak berwajib untuk menindak pelaku. Dari postingan di atas yang tadi, terlihat Polsek Gelombang telah mengetahui dan akan menindaklanjuti kejadian. Saya akan menjelaskan penyebab kasus video pembulian disebabkan oleh kenakalan remaja dan tidak memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembulian di sekolah tersebut dan hanya mengskor pelaku selama 3 hari tidak masuk sekolah. Hal ini juga menyebabkan keluarga korban merasa kecewa dengan penegakan sekolah dan membuat keluarga meminta keadilan. Hal ini membuat korban mengalami trauma dan tidak mau kembali lagi ke sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mengupas secara tuntas apa sih akibat yang ditimbulkan dari kasus pembulian siswa di SMP Negeri 3 Kabupaten Gelombang. Kasus ini menimbulkan berbagai akibat yang signifikan, baik itu bagi pelaku, korban, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Langsung saja akan saya jelaskan satu persatu, yaitu akibat bagi pelaku. Konsekuensi hukuman yang diterima pelaku dikenai sanksi dari pihak sekolah, yaitu berupa dikeluarkan dari sekolah dan dijerat hukum jika tindakannya melanggar undang-undang. Dan yang kedua, yaitu akibat bagi korban. Korban mengalami trauma psikologis dan penurunan kepercayaan diri serta gangguan kesehatan. Dan yang ketiga, yaitu akibat bagi sekolah. Sekolah mengalami citra buruk yang tercemar terkait kasus bully tersebut.
Akibat yang ditimbulkan bagi keluarga. Bagi orang tua korban, yaitu keluarga atau orang tua merasa khawatir, marah atau bahkan frustasi karena anak mereka mengalami perlakuan buruk. Dan bagi orang tua pelaku, yaitu orang tua merasa malu karena harus menghadapi tekanan sosial dari akibat perilaku yang anaknya perbuat. Next, yang selanjutnya yaitu akibat bagi masyarakat. Yaitu yang pertama, normalisasi kekerasan. Jika bully tidak ditangani dengan baik, maka dapat membuat masyarakat bertindak di luar norma. Dan yang kedua, terakhir, yaitu kerusakan hubungan sosial ini membuat masyarakat menjadi kurang harmonis karena muncul ketidakpedulian terhadap kasus pembulian tersebut. Konsep urgensi Pancasila sebagai sistem etika menekankan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila diperlukan untuk 1. Mengatasi krisis moral, yaitu sebagai panduan nilai untuk melawan degradasi moral seperti korupsi, intoleransi, dan individualisme. 2. Menjaga persatuan, yaitu sebagai sistem etika yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan untuk menjaga keutuhan bangsa. 3. Membentuk karakter bangsa, yaitu mengarahkan perilaku individu dan masyarakat sesuai nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan. Yang terakhir, menghadapi tantangan, yaitu menghadapi tantangan global menjadi dasar etika yang relevan dalam menghadapi pengaruh budaya dan ideologi asing tanpa kehilangan identitas nasional. Berikut adalah alasan mengapa pendidikan Pancasila penting untuk diterapkan dalam konteks kasus tersebut. 1. Penanaman nilai kemanusiaan terdapat pada sila kedua. Pendidikan Pancasila dapat mengajarkan siswa di SMP Negeri 3 Gelombang pentingnya saling menghormati dan memperlakukan orang lain secara manusiawi. 2. Membangun budaya toleransi. Pendidikan Pancasila mendorong siswa untuk menghargai keberagaman sebagai kekuatan sehingga mengurangi potensi diskriminasi yang berujung pada bullying. 3. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap Pancasila ketiga Persatuan Indonesia. Pendidikan Pancasila menanamkan nilai solidaritas dan kerjasama sehingga siswa mendorong untuk mendukung teman yang saling menjadi korban bullying. 4. Membangun kesadaran hukum dan akuntabilitas terdapat pada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pendidikan Pancasila mengajarkan pentingnya memahami aturan dan konsekuensi tindakan. Siswa akan menyadari bahwa bullying tidak akan hanya mendengar nilai moral tetapi juga dapat memiliki implikasi hukum. 5. Menanamkan nilai keadilan sosial terhadap Pancasila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan Pancasila mengajarkan bahwa setiap mahasiswa berhak diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Hal ini membantu menghapus budaya dominasi atau kekuasaan yang sering terjadi akar bullying. Kesimpulan dari masalah yang saya bahas, membuli adalah perilaku agresif yang merugikan korban baik secara fisik, verbal maupun psikologis. Tindakan ini udah hanya menyebabkan tempat kerja atau di sekolah atau di dunia nyata. Bagi saran pertama itu di bagian 1, bagian pendidikan tentang empati dan toleransi, meningkatkan kesadaran, pemberian dukungan kepada kepala negara atau korban. 4. Tindakan toleransi bagi masyarakat. Dengan upaya bersama kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman, penuh dan rasa hormat dan tanpa kekerasan bagi setiap individu.